Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan membahas teks mentor dengan terkait dengan pertanyaan dari salah satu pemirsa Andrik Channel yang berkaitan dengan perbedaan perlakuan pajak pertama nilai atas barang hasil pertanian. Oke guys, terima kasih telah like dan share ya sebagai apresiasi atas pembuatan video ini yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video pajak ini guys. Mohon subscribe. Oke. Inilah dia pertanyaannya. Oke guys, Pak TA dari Surabaya bertanya, ada satu perusahaan, PT ABC, yang menjual barang pertanian tertentu sesuai list dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 PMK 010 PG 2020 ke pabrik PT XYZ, tapi dia pabrik pakan ternak. Oke, selain barang pertanian sendiri, terkadang juga PT ABC mendapat barang yang akan dijual dari pedagang pengumpul atau dari perusahaan lain. Nah, pertanyaannya guys, bila memilih DPP nilai lain, apakah seluruh pajak masukan yang dibayar PT ABC dapat dikreditkan? Oke, pertanyaannya ya. Nah, sekarang sebelum kita melihat dapat tidaknya pengreditan pajak masukan ini guys, kita akan lihat dulu beberapa peraturan pelaksanaan dari pajak pertambahan nilai ya yang terkait dengan barang pertanian. Oke, apakah perusahaan ini PT ABC dapat menggunakan nilai lain atau tidak? Ya, kita sebelum ke bagaimana pajak masukannya, kita akan membedakan dulu perlakuan PPN atas barang pertanian. Oke. Yang pertama guys, kita akan cek di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK.010 tahun 2020 tentang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Loh, berhubungan, nah lihat dulu guys, makanya ya kita cek dulu ya. Oke, ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN ya di pasal 4A ayat 2 kalau nggak salah Undang-Undang PPN. Oke, tentang barang kebutuhan pokok guys yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Oke, nah di sini juga menyebutkan barang hasil pertanian, terutama, nah di sini ya dari mulai beras, gabah, jagung, sagu kedelai, kemudian juga buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan. Oke, nah tapi di mana di sini barang pertaniannya? Nah, barang pertaniannya ini ya kalau masuk ke kategori ini juga dari pos tarifnya guys, kita sudah sempat bahas ini ya di unboxing PMK 99 ini guys. Ya. Jadi kalau itu merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dan itu adalah merupakan barang pertanian juga ya guys ya, maka itu bukan barang kena pajak. Oke, barang kebutuhan pokok itu termasuk yang dikecualikan dari pengenaan PPN karena bukan barang kena pajak atau bukan BKP ya guys. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita cek yang PMK 89. Oke, nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Tadi Pak TA tidak menyebutkan ya barangnya apa ya, tapi dari pertanyaan beliau disebutkan bahwa listnya ada di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Kalau listnya ada di sini, apakah otomatis, guys? Apakah otomatis beliau itu masuk? Oke, kita lihat di sini, ya. Kalau melihat ini semata-mata bergerak di bidang pertanian, ya. Kalau melihat dari ininya,
Kalau melihat bahwa dia adalah pengusaha yang terkait dengan pertanian, oke, sebentar. Kita cek dulu ya, ini apakah dia boleh pakai ini atau tidak, itu, nah ini guys. Kuncinya sebenarnya pada saat kita memberitahuan menggunakan nilai lain. Oke, dengan ini saya, nama, alamat, NPWP, alamat email, sendiri. Nah, oke, bentar. Nah ini dia guys. Oke, sebagai dasar PPN, di bidang usaha pertanian gitu ya, yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan. Dan ini memberitahukan, oke ya. Berarti kata kuncinya itu ya, berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Oke, dan listnya masuk, nilai lain. Gitu ya. Dan di sini juga disebut, di PMK ini juga disebut, oke, bahwa kalau misalnya dia menyerahkan kepada badan industri pertanian, kepada badan industri, ya, badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan kehutanan, maka dilakukan PPN, dan di sini si badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan kehutanan, oke, menggunakan nilai lain ditunjuk sebagai WAPU. Oke, dua guys. Yang pertama tadi non BKP sepanjang masuk PMK 99. Di situ juga ada barang pertanian. Di situ juga disebutkan tentang masalah barang pertanian juga guys. Dan bila diserahkan kepada badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, ya, selain tadi si pengusaha yang menyerahkan menggunakan nilai lain, oke, 1% ya, maka si industri pengolahan tadi bertindak sebagai pemungut PPN atau WAPU guys. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga guys. Oke. Di sini terkait dengan impor atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke, kita lihat ada nggak di sini barang pertanian juga. Oke. Jadi PMK ini guys itu mengatur tentang PPN dibebaskan ya. PPN dibebaskan. Nah, di sini BKP tertentu yang bersifat strategis. Oke, ingat tadi ya, PKBC menghasilkan atau juga menjual barang hasil pertanian pada PT XYZ. PT XYZ itu merupakan industri pengolahan pakan ternak kalau nggak salah tadi ya. Pengolahan pakan ternak. Industri pengolahan pakan ternak, guys. Oke. Pabrik pakan ternak ya, pabrik pakan ternak. Nah, sekarang kita lihat di sini. PKP tentu yang bersifat strategis yang atau penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi. Oke. Jangan kulit, oke, ternak yang kriteria perizinan ini diatur dengan PMK setelah mendapat pertimbangan. Nah, ini dia guys. Bersifat strategis, penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi pakan ternak, guys. Oke, pakan ternak. Nah, sekarang kita cek apakah pakan ternak itu seperti apa sih? Nah, ada di PMK 267 guys, tahun 2015 ya. Kriteria rincian ternak, bahan pakan ternak, pembuatan pakan ternak. Ya, dan pakan ikan yang atas impornya atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Sekarang kita lihat. Guys. Oke, kalau nggak salah di pasal ini ya. Bahan asal, oke, ini impor ya. Tidak termasuk, ini asal impor. Ini juga impor. Oke, rincian bahan pakan ternak, tampilan 1. Oke. Oke, ya ini. Oke. Kemudian rincian bahan pakan pembuatan pakan ikan. Nah, ini juga ada di lampiran 1 dan 2 ya. Sekarang kita lihat. Jadi sepanjang, oke guys, sepanjang bahan pakar ternak di PPN ini adalah ini semua guys. Kalau ternyata sebagai misal nih ya, sekam, dedak, residu lainnya, kedelai, kacang kedelai pecah maupun tidak, bungkil dan lain sebagainya. Oke, sebagai informasi guys, PMK 267 ini sudah beberapa kali diubah ya.
Oke, sudah 2 kali kalau nggak salah. Terakhir itu di PMK 142, PMK 010 2017. Nah, di sini kita lihat ya, untuk update ininya ya, untuk update pakan ternaknya apa saja guys. Nah, ini dia. Ini yang terbaru guys, kode harmonized sistemnya di sini, cost tarifnya ini semua. Jagung, kacang kedelai, pecah sama kayak tadi ya. Nah, ini dia guys. Sekam, dedak, residu lainnya berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan penggilingan pekerjaan lainnya. Oke. Sekam, dedak, residu lainnya berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan penggilingan pekerjaan lainnya dari kanari geras. Nah, ini semua cost tarifnya guys. Sekam, dedak, residu lainnya berbentuk pelet maupun tidak, pekerjaan lainnya tanaman polongan, oke, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya guys, bagaimana dengan pertanyaan Pak Raya tadi? Yang mana yang beliau aplikasikan? Oke. Kalau melihat tadi ya, akan pernah. Maka mestinya PPN-nya adalah berdasarkan aturan PP 81 tadi ya. Jadi dapat fasilitas PPN dibebaskan. Oke guys, kalau PPN-nya dibebaskan, maka segala pajak masukan yang terkait dengan perolehan BKP JKP tadi ya, untuk memperoleh supaya tadi dia menyerahkan PPN dibebaskan tadi, seluruhnya tidak dapat dikreditkan. Oke guys, begitu juga nilai lain ya, sama tidak dapat dikreditkan juga. Cuma perbedaannya signifikan. Kalau yang pertama tadi non BKP tidak dipungut PPN, yang kedua pemungutan PPN-nya pakai nilai lain, yang ketiga PPN-nya dibebaskan. Kenapa? Tadi PT ABC menyerahkan kepada XTJ pabrik pakan ternak. Jadi bukannya dengan nilai lainnya guys, bukannya berdasarkan PMK 89. Oke, perbedaannya di mana? Tadi saya belum sempat bahas ya. Pertama, barang hasil pertanian. Oke, kalau itu adalah barang kebutuhan rakyat banyak, sesuai dengan Undang-Undang PPN di pasal 4A ayat 2 ya, bahan kebutuhan pokok, dan memori penjelasan juga disebutkan apa saja, dan ditegaskan lebih lanjut dalam PMK 99, oke, PMK 010 2020, itu adalah bukan BKP. Oke, beras, jagung, bahkan tadi ya, buah-buahan, sayur-sayuran, juga barang hasil pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, kalau itu adalah barang hasil pertanian, oke, untuk pembuatan pakan ternak, maka mendapat fasilitas PPN dibebaskan sesuai dengan PP 81 tadi ya, tahun 2015, kemudian PMK 267, oke, tahun 2015 juga, kemudian yang paling baru diatur dengan PMK 142 ya, itu cuma listnya aja yang berubah kalau nggak salah. Yang kedua. Yang ketiga, kalau itu adalah barang hasil pertanian juga, di luar yang tadi kebutuhan pokok, juga di luar pakan ternak gitu ya, dan diserahkan kepada industri pengolahan dan lain sebagainya, dan dia memilih untuk menggunakan nilai lain, oke, maka PPN-nya adalah tidak 10%, 1%, dan pajak masukannya untuk ketiganya guys tidak dapat dikreditkan. Oke, itulah perbedaan perlakuan PPN atas barang hasil pertanian. Bedanya jelas ya, yang pertama bukan BKP, yang kedua dapat fasilitas PPN dibebaskan, tadi ya, bukan BKP karena barang kebutuhan pokoknya banyak, bukan BKP, itu bukan BKP yang pertama, yang kedua PPN dibebaskan karena untuk bahan pakan ternak, yang ketiga selain dua jenis tadi, dia dapat memilih untuk menggunakan nilai lain. Oke guys, itulah perbedaan perlakuan PPN atas barang pertanian. Mungkin itu saja guys, tax mentor kita kali ini. Saksikan video Andrik Channel berikutnya terkait dengan tax mentor juga atau program yang lain guys. Oke, terima kasih sudah like dan share. Oke. Dan sebagai apresiasi pembuatan video ini, mohon subscribe agar dapat menambah motivasi saya dalam pembuatan video terkait pajak. Oke guys, sampai jumpa. Oke, dan sekali lagi guys, ya subscribe juga ya. Oke, apresiasikan saya dan menambah motivasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.